Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Urinuha, NIM 075. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan keempat, yakni strategi perumusan harga atau penetapan harga. Dalam pembahasan ini, kita tidak hanya melihat harga dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sudut pandang berbeda, seperti dasar-dasar penetapan harga, strategi yang memengaruhi penetapan harga, tujuan penetapan harga, dan seterusnya. Yang pertama, dasar-dasar dan tujuan penetapan harga. Harga merupakan komponen yang penting atas suatu produk karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli sehingga perlu mempertimbangkan khusus untuk menetapkan harga tersebut. Jika kita mulai dari dasar, harga itu elemen yang paling langsung berhubungan dengan keuntungan. Berbeda dengan promosi atau distribusi, harga secara langsung menentukan berapa pendapatan yang masuk ke perusahaan. Dari sisi konsumen, harga seringkali menjadi pertimbangan pertama sebelum mereka membeli. Nah, secara sederhananya, penetapan harga yakni menentukan berapa nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, tujuan dari penetapan harga. Banyak orang berpikir bahwa tujuan utama menetapkan harga untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, dalam praktiknya, tujuan tersebut jauh lebih luas. Harga dapat digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan posisi di pasar. Jika harga terlalu tinggi, tanpa diimbangi kualitas yang jelas, konsumen akan beralih ke pesaing. Namun sebaliknya, jika harga terlalu rendah, memang bisa menarik banyak pembeli, namun resikonya merugikan perusahaan. Karena itu, strategi penetapan harga harus seimbang antara menarik konsumen dan tetap menguntungkan. Selanjutnya, dalam praktik sederhana, ada dua pendekatan dasar dalam menentukan harga. Penetapan yang pertama bernama markup, yakni menetapkan harga dengan cara menghitung seluruh biaya produksi, kemudian ditambahkan margin atau keuntungan tertentu. Pendekatan ini itu cukup mudah karena berbasis pada perhitungan internal perusahaan. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah competitive margin, yakni menentukan harga berdasarkan harga pesaing di pasar. Dalam pendekatan ini, perusahaan lebih fokus melihat kondisi eksternal seperti berapa harga yang ditawarkan oleh kompetitor, lalu kita sesuaikan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebelum menentukan harga, suatu perusahaan harus memahami siapa target konsumennya. Harga tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari nilai yang dijanjikan kepada konsumen. Misal, konsumen dengan kondisi ekonomi tertentu mungkin sangat sensitif terhadap harga, sedangkan konsumen lain lebih mempertimbangkan faktor gaya hidup, prestis, atau kenyamanan. Oleh karena itu, memilih karakter konsumen menjadi kunci utama dalam menentukan harga yang tepat. Next, ada beberapa pilihan strategi harga yang dapat dipilih oleh wirausahawan menurut Lodis dan kawan-kawan. Salah satu metodenya adalah yang pertama in-market, yakni langsung menguji harga di pasar dengan memberikan hasil yang paling akurat
tetapi memiliki resiko karena konsumen bisa bingung jika harga berubah-ubah. Selain itu, ada metode testing, yakni melalui media digital seperti iklan atau platform online untuk melihat respon dari konsumen terhadap harga yang kita berikan. Metode ini jauh lebih fleksibel. Ada juga melalui website yang memungkinkan perusahaan mengubah harga secara cepat untuk melihat respon. Meskipun hasilnya belum tentu mencerminkan perilaku konsumen secara keseluruhan, terutama yang tidak terbiasa berbelanja online. Strategi penetapan harga jasa. Menentukan harga untuk jasa memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk fisik. Hal ini karena jasa tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli. Konsumen seringkali kesulitan menilai kualitas jasa sebelum mereka benar-benar merasakannya. Selain itu, jasa juga tidak selalu mudah dihitung karena sering melihat waktu, deadline yang diberikan, terus keahlian dari SDM yang dipekerjakan, dan proses yang tidak terlihat lainnya. Selanjutnya, jasa profesional. Untuk jasa profesional, pelanggan memiliki kemampuan terbatas untuk mengevaluasi kualitas atau biaya total sampai proses servis selesai, sehingga harga juga akan sulit ditetapkan. Yang biasa dilakukan adalah melakukan perhitungan harga perkiraan dan jaminan kualitas pelayanan melalui kontrak. Hal ini tujuannya untuk membangun kepercayaan sehingga konsumen merasa aman terhadap nilai yang mereka bayarkan. Selanjutnya, manajemen hasil. Harga untuk layanan atau jasa harus dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan selama waktu permintaan atau off-peak karena kapasitas terbatas terkait dengan sebagian besar layanan. Perusahaan jasa dapat menggunakan sistem manajemen hasil untuk menyeimbangkan pertimbangan harga dan pendapatan. Selanjutnya, penetapan harga manufaktur. Pada produk manufaktur, strategi penetapan harga jauh lebih beragam. Misalnya, perusahaan bisa menggunakan strategi skimming, yakni menetapkan harga tinggi di awal untuk menarik konsumen yang bersedia membayar lebih. Atau penetration pricing, yakni menetapkan harga rendah untuk menarik banyak konsumen dan menguasai pasar. Ada juga strategi prestige pricing, di mana harga sengaja dibuat tinggi untuk menciptakan kesan eksklusif. Selain itu, perusahaan bisa menggunakan pendekatan berbasis nilai, yakni menetapkan harga berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh konsumen, atau bahkan tidak fokus pada harga tetapi lebih menonjolkan keunikan dari produk. Selanjutnya ada competitive matching, strategi penetapan harga yang berfokus pada pencocokan harga pesaing dan perubahan harga, terutama pada perusahaan oligopoli. Selanjutnya, penyesuaian harga di pasar konsumsi. Di pasar konsumen sering digunakan berbagai teknik untuk mempengaruhi persepsi harga. Misalnya, harga promosi. Perusahaan dapat menggunakan potongan harga pada barang yang dipromosikan untuk dapat menarik perhatian pembeli. Biasanya digunakan pada retail dan department store.
Selanjutnya, strategi harga referensi merupakan perbandingan harga dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang dipasang. Selanjutnya ada harga ganjil. Dapat dicontohkan pada saat penetapan harga yang dilakukan di mana tidak adanya pembulatan dalam harga. Misal, harga sepatu senilai Rp300.099,99. Yang terakhir ada strategi harga bundling. Strategi ini menggabungkan dua atau lebih barang komplementer dalam satu harga. Biasanya strategi ini menawarkan harga yang lebih murah daripada saat dijual secara satuan. Penyesuaian harga pada pasar bisnis. Terdapat diskon perdagangan. Perusahaan manufaktur biasanya mengurangi harga untuk beberapa mitra yang termasuk pada rantai pasok mereka dengan memberikan diskon lebih banyak bagi pelaku grosir daripada pelaku retail. Selanjutnya ada tunjangan bagi pembeli. Pembeli dari pasar bisnis akan mendapat potongan harga apabila melakukan transaksi dengan pembayaran tunai, pembelian skala besar, diskon musiman, atau diskon lainnya yang dibuat karena partisipasi dalam memasarkan produk. Selanjutnya ada strategi harga geografis. Perusahaan penjual menentukan harga berdasarkan biaya transportasi dan jarak antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada perjanjian, di mana dalam UKM dapat terjadi barter dan perjanjian kontrak, yakni misalnya perusahaan A menjual produknya kepada perusahaan B dengan janji akan membeli produk dari perusahaan B. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi penetapan harga. Setelah memahami berbagai strategi, kita perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Faktor ini dapat dilihat dari sudut pandang penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai harga. Yang pertama, perspektif penjual dalam menetapkan harga. Biaya merupakan pertimbangan penting dalam setiap strategi penetapan harga. Perusahaan menghasilkan pendapatan baik melalui margin, volume penjualan yang tinggi, atau gabungan keduanya. Ketika ketersediaan suatu produk terbatas, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya peluang dalam strategi penetapan harga. Perusahaan tidak akan menghasilkan laba jika gagal untuk menutup keduanya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya ada permintaan. Perusahaan yang lebih efisien dapat menutup biaya mereka sekaligus menawarkan harga yang lebih murah kepada pelanggan. Harapannya, pelanggan mengenal produk atau jasa yang ditawarkan berperan untuk tinggi rendahnya permintaan pasar. Selanjutnya ada nilai pelanggan. Dampak atau nilai dasar yang memiliki produk tersebut harus dipertimbangkan saat melakukan penetapan harga, karena ketika produk sudah sampai di tangan pelanggan, seringkali muncul permasalahan mengenai sudut pandang harga yang layak. Selanjutnya ada harga pesaing. Harga ini ranah kisaran pesaing yang ditawarkan hampir sama dengan pesaing. Strategi lain selain mengalahkan harga pesaing dapat dilakukan dengan menciptakan diferensiasi produk dengan dapat menawarkan harga yang berbeda untuk produk yang sama.
Perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih tinggi karena nilai yang ditawarkan lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya ada perspektif pembeli dalam penetapan harga. Harga dinilai berdasarkan nilai yang mereka rasakan. Konsumen akan membandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan uang yang mereka keluarkan. Selain itu, ada juga faktor sensitivitas, yakni seberapa besar perubahan harga memengaruhi keputusan pembelian. Nilai adalah komponen kunci yang menetapkan strategi penetapan harga yang layak. Nilai yang baik tidak bergantung pada harga produk. Selanjutnya, etika dalam menetapkan harga. Dalam menetapkan harga, perusahaan juga harus memperhatikan aspek etika. Tidak semua strategi diperbolehkan, misalnya membedakan harga tanpa alasan yang jelas, bekerja sama dengan pesaing untuk menetapkan harga yang tinggi, atau membuat diskon palsu yang menyesatkan konsumen merupakan praktik yang tidak etis. Jika hal ini dilakukan, kepercayaan konsumen akan hilang dan dalam jangka panjang justru bisa merugikan bisnis itu sendiri. Adapun hukum dan etika dalam menetapkan harga antara lain, yang pertama, dinilai diskriminasi harga. Apabila perusahaan mematok harga yang berbeda pada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada kartel harga. Misal penetapan harga bersama antar anggota kartel. Selanjutnya harga yang menipu. Misal memberikan diskon untuk konsumennya dengan terlebih dahulu menaikkan harga awalnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.